Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Cinta Tergila-Gila, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Jika kita mencintai sesuatu atau seseorang, betulkah kita bisa menjadi tergila-gila atau setengah gila sehingga menjadi agak kurang waras? Betul, begitulah jawab para pakar neurologi. Neurolog Donatella Marasiti membandingkan sejumlah pasien gangguan obsesif kompulsif dengan sejumlah orang yang sedang jatuh cinta. Hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang sedang jatuh cinta maupun para pasien gangguan neurotik itu sama-sama mengalami penurunan 40% kadar serotonin. Jatuh cinta dan gangguan saraf ternyata memiliki ciri-ciri biokimiawi yang serupa dalam otak. Untuk menangkap keterangan tadi, kita lihat apa itu gangguan obsesif kompulsif. Psikologi pedagogi memahami gangguan obsesif kompulsif sebagai sebuah bentuk perilaku neurotik yang menunjukkan kelemahan sistem saraf. Cirinya adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak rasional yang muncul tanpa dimaksudkan oleh orang yang bersangkutan. Kata kuncinya adalah irasional. Penelitian lain dengan alat MRI oleh Helen Fisher menunjukkan bahwa pada waktu orang jatuh cinta, ada bagian otaknya yang menyebarkan pemancaran saraf yang disebut dopamin. Dalam keadaan normal, dopamin yang dihasilkan oleh otak menciptakan semangat dan minat mempresentasikan sesuatu yang berguna. Namun, jika otak menghasilkan dopamin secara berlebihan, orang itu menjadi tidak rasional. Ia jadi nekat melakukan hal-hal yang penuh risiko yang dalam keadaan waras tak mau dilakukannya. Penelitian itu menjelaskan bahwa tergila-gila menyertai hobi atau idealisme bisa mengakibatkan kita menjadi irasional dan nekat menempuh risiko. Kita jadi lupa makan dan lupa tidur, atau melantarkan tugas, mengabaikan kesehatan, bahkan mempertaruhkan nyawa. Tergila-gila mencintai ideologi atau agama juga bisa membuat kita jadi fanatik, yaitu menaati ajaran secara mutlak tanpa sikap kritis dan rasional. Bukankah gejala tergila-gila seperti itu juga terjadi saat kita sedang kasmaran? Kita lupa waktu, lupa diri, lupa pekerjaan. Yang diingat siang malam hanya si dia. Kita tidak mau memperhatikan siapapun kecuali dia. Sama seperti pelaut yang pesta mabuk-mabukan di laut sehingga lupa pulang ke darat. Begitulah kita jadi lupa daratan. Kasmaran membuat kita mabuk. Entah disebut mabuk cinta, mabuk asmara, mabuk kepayang, mabuk kecubung, mabuk berahi, mabuk gadung, atau apapun. Pokoknya itu adalah mabuk. Mabuk adalah hilang kesadaran, berbuat di luar kesadaran. Omongannya bukan produk pikiran, bahkan tubuhnya juga tampak pikiran melamun, mata melayang, dada membusung, dan senyum-senyum sendirian. Pikiran tidak fokus,
Perasaan tidak menentu kecuali rindu. Makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak. Itu bertanda sistem saraf sedang melemah alias kurang waras. Kita menjadi tidak rasional, tidak realistis, tidak kritis, tidak bisa membuat pertimbangan, tidak bisa berantisipasi, buta resiko, buta bahaya, kita jadi bodoh. Itulah juga yang terjadi pada saat Raja Daud tergila-gila cinta pada seorang menurut cerita 2 Samuel pasal 11. Dari atap balkon istana raja melihat seorang wanita sedang mandi. Komentar penulis Alkitab, perempuan itu sangat elok rupanya. Raja mencari info. Ia bernama Batseba, istri dari Uria, panglima yang sedang bertugas di garis depan. Raja menyuruh petugas menjemput Batseba. Singkat cerita, Batseba mengandung. Peristiwa itu harus ditutup. Maka raja mengirim perintah agar Uria menghadap. Raja pura-pura menanyakan perkembangan pertempuran. Lalu ia menghadiahi cuti kepada Uria untuk pulang ke rumahnya. Ternyata Uria tidur di depan pintu gerbang istana. Sebagai pemimpin yang solider dengan para prajuritnya yang sedang bertempur, Uria tidak sampai hati menikmati cuti. Katanya, hamba-hamba Tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Merasa gagal siasat, raja mengirimkan perintah kepada keponakannya yang ada di garis depan. Tempatkanlah Uria di bagian depan dalam pertempuran hebat. Kemudian kamu mundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Semua bisa diatur dan Uria tersingkir. Raja mendapat Batseba sebagai salah seorang istri dari sekian banyak istri yang sudah dipunyainya. Perbuatan Daud itu mungkin wajar untuk ukuran raja lain, namun tidak wajar untuk ukuran Daud. Biasanya Daud bijaksana dan saleh. Ia selalu menomorsatukan kepentingan negara dan bangsa. Ia menghargai bawahan. Akan tetapi dalam kasus ini Daud menyimpang dari kewajaran dan ia malah melecehkan panglimanya dengan meniduri istrinya dan membohongi panglima itu. Biasanya ia menomorsatukan kemenangan perang, namun kini ia malah menyingkirkan panglima yang sedang mati-matian memenangkan perang itu. Perbuatan Daud itu penuh risiko. Mengapa Daud mengaku perbuatan yang irasional ini? Oleh karena ia sedang tergila-gila cinta pada seseorang. Hal itu sejalan dengan temuan penelitian neurologi tadi. Komposisi unsur-unsur biokimiawi dalam otak orang yang tergila-gila cinta pada seseorang atau seseorang menjadi kacau. Sama kacaunya dengan komposisi unsur-unsur biokimiawi dalam otak para pengidap neurotik. Penelitian itu seolah-olah mengatakan bahwa sungguh bagus jika kita mencintai seseorang, namun jangan sampai gila-gilaan. Sebab kalau sampai gila-gilaan, kita bisa berperilaku kurang waras atau setengah gila. Setelah menulis kalimat tadi, saya jadi berpikir, apakah barangkali saya juga sudah berperilaku gila-gilaan? Tiap hari pukul 4 pagi, saya sudah mulai membaca dan menulis. Di rumah sakit, tangan kiri diinfus, tangan kanan menulis. Gila, bukan? Saya gila baca dan gila tulis. Sejak SD saya sudah menjadi penggila buku. Rupanya
makin lama stadium kegilaan ini makin menggila. Akibatnya, saya jadi tergila-gila menulis seri selamat. Apakah perilaku itu merupakan gejala awal kegilaan? Tegasnya, apakah saya sudah setengah gila? Bukan. Saya bukan orang gila. Nah, di sini kesulitannya. Tidak ada orang gila mau mengaku gila. Pada pasien yang bertahun-tahun tinggal di rumah sakit jiwa, sama sekali tidak merasa gila. Yang mereka anggap gila adalah justru para dokternya. Seorang pasien di situ bergumam, dari dulu dokter ini selalu pakai baju putih. Barangkali dia sudah gila. Langsung para pasien lain dengan serius menimpali, dokter ini dari dulu memang gila. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur mendengarkan firman-Mu melalui sate pagi ini. Biarlah dengan firman ini iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Amin.